Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan rilis data inflasi Kota Parepare bulan Desember tahun 2022. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya. Semoga apa yang kita ucapkan menjadi syafaat nantinya di yaumil akhir. Bapak Ibu pemirsa sekalian, seperti biasa setiap awal bulan kami melakukan rilis angka inflasi khususnya Kota Parepare di bulan Desember tahun 2022. Nah, kita lihat inflasi kita di bulan Desember mantuman adalah 0,72%. Nah, 0,72% dibandingkan dengan inflasi kita Desember di tahun 2021 itu cukup terkendali di bawah daripada angka Desember di tahun 2021 sebesar 1,14. Nah, inflasi kita year on year di tahun 2022 itu sebesar 6,66. Dan di tahun 2021 year on year kita sebesar 4,09. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita 6,66 ini tinggi diakibatkan oleh kedua komponen atau kedua komoditas, yaitu kenaikan tarif air minum dan kenaikan iuran ataupun SPP untuk perguruan tinggi. Tanpa kedua komponen tersebut atau tanpa kedua komoditas tersebut, inflasi kita itu sebesar 5,26. Next. Nah, kita lihat perbandingan antara inflasi kita year on year di bulan Desember tahun 2022 dan di tahun 2021. Year on year kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, untuk di tahun 2022 sebesar 6,66, sedangkan year on year kita sebesar 4,09. Nah, inflasi berdasarkan kelompok atau rincian year on year di tahun 2022 kita lihat makanan, minuman, dan tembakau inflasinya sebesar 6,09. Nah, andilnya terhadap inflasi kita ya yang 6,66 tadi itu sebesar 2,0249. Pakaian dan alas kaki andil inflasinya sebesar 2,05, sedang andil inflasinya sebesar 0,1661. Nah, selanjutnya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga inflasinya sebesar 10,16, andil inflasinya sebesar 1,4636. Perlengkapan, peralatan, dan penggunaan rutin rumah tangga inflasinya 4,29, andil inflasinya 0,2207. Kesehatan 0,95, andil inflasinya 0,0152. Transportasi 13,63, andil inflasinya sebesar 1,4851. Rekreasi, keuangan, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, terjadi deflasi sebesar minus 0,22. Andil inflasinya sebesar minus 0,0131. Rekreasi, olahraga, dan budaya inflasinya 2,04, andil inflasinya sebesar 0,0375. Pendidikan 13,66, andil inflasinya 0,3027. Penyedia makanan dan minuman atau restoran
itu inflasinya 5,27, andil inflasi 0,4570. Perawatan pribadi dan jasa lainnya 6,32, andil inflasi 0,5012. Nah, kita lihat ya, inflasi yang terbesar ada 11 ya, rincian atau kelompok. Yang terbesar adalah pendidikan sebesar 13,66. Kedua, transportasi sebesar 13,63. Ini akibat pengaruh kenaikan BBM dan juga kenaikan iuran atau pembayaran uang kuliah di tahun 2022, tepatnya di bulan September tahun 2022. Nah, kita lihat juga air ya sebesar 10,16. Ini karena adanya kenaikan PDAM di bulan Mei. Tadi di awal saya sebutkan tanpa kedua komoditas tersebut inflasi kita sebesar 5,26. Dengan inflasi kedua komponen tersebut sebesar 6,66. Inflasi kita lihat ya, inflasi kita di bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Kalau kita lihat grafik ya, ini ada apa? Inflasi kita di Desember tahun 2021 sebesar 1,14. Itu diakibatkan oleh hari Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga ikan segar karena faktor cuaca dan minyak goreng, mie instan, telur, ayam ras. Nah, kita lihat lagi di Januari, itu cukup besar juga ya, cukup tinggi juga inflasi kita sebesar 1,18. Januari tahun 2022. Ini didorong oleh kenaikan harga telur ayam ras, beberapa jenis ikan karena cuaca yang tidak mendukung sama di bulan Desember. Nasi dengan lauknya, angkutan dalam kota, daging ayam. Angkutan dalam kota dan daging ayam. Nah, kita lihat lagi di Mei. Ini di Mei 1,88. Inflasi terbesar sepanjang di tahun 2022. Ada apa di bulan Mei? Kita lihat. Di bulan Mei itu adanya Idul Fitri. Terus tarif PDAM. Ikan bandeng, daging ayam, minyak goreng, telur ayam. Nah, semua komponen atau komoditas tersebut mengalami kenaikan sehingga inflasi kita sebesar 1,88. Nah, kita lihat lagi di bulan September. Itu cukup besar juga, sebesar 1,17. Ada apa di 1,17, komoditas apa yang bergerak sehingga mengakibatkan inflasi kita sebesar 1,17. Yaitu adanya kenaikan BBM. Didorong oleh kenaikan harga BBM, perguruan tinggi, tarif kendaraan online, angkutan antar kota. Ini dampak daripada kenaikan BBM, kendaraan online, angkutan, dan antar kota. Nah, Desember sendiri, di bulan Desember tahun 2022, cukup terkendali sebesar 0,72 dibandingkan dengan Desember di tahun 2021. Desember 2021 itu sebesar 1,14, sedangkan di Desember tahun 2022 itu sebesar 0,72. Ini diakibatkan oleh kenaikan harga beras, ikan, tomat, dan cabai rawit. Nah, inflasi bulanan Kota Parepare di bulan Desember tahun 2022 kita bandingkan dengan tahun 2021. Di bulan November ya, kita lihat inflasi kita di November di tahun 2022 itu sebesar 0,22. Sedangkan di inflasi kita di November tahun 2022 itu sebesar 0,22, sedangkan November di tahun 2021 sebesar 0,74. Jadi cukup terkendali di bulan November dibandingkan dengan November 2021. Nah, kita lihat lagi antara Desember tahun 2022 dengan Desember tahun 2021. Desember tahun 2022
inflasi kita itu hanya sebesar 0,72 dibandingkan dengan Desember tahun 2021 sebesar 1,14. Nah, kita lihat andil inflasi mantuman 0,72. Terbentuknya inflasi 0,72 ya diakibatkan oleh beberapa komoditas. Kita lihat makanan, minuman, dan tembakau itu inflasinya sebesar 1,93. Sedangkan andil inflasinya sebesar 0,63. Pakaian dan alas kaki, perumahan air, listrik, dan pakaian dan alas kaki, perumahan air, listrik, bahan bakar rumah tangga, inflasinya stagnan 0, andilnya 0. Bahan perlengkapan, peralatan, dan pembelian rutin rumah tangga, ini terjadi deflasi sebesar minus 0,09. Andil inflasi sebesar minus 0,046. Kesehatan, inflasinya 0,010, sedangkan andil inflasinya sebesar 0,002. Transportasi, inflasinya sebesar 0,1, andil inflasinya sebesar 0,0117. Keuangan, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan itu inflasinya bahkan terjadi deflasi ya sebesar minus 0,40. Andil inflasinya sebesar minus 0,0022. Pendidikan, untuk kelompok pendidikan tetap ya stagnan, kita lihat inflasinya 0, sehingga andil inflasinya juga 0. Penyediaan makanan dan minuman restoran, kita lihat inflasinya 0 ya. Andil inflasinya juga 0. Ini menandakan bahwa tidak ada kenaikan antara bulan ini dengan bulan yang lalu. Perawatan pribadi dan jasa lainnya 1,07 inflasinya. Andil inflasinya terhadap inflasi mantuman 0,72. Nah, andil inflasinya 0,0843. Nah, kita lihat tadi mantuman, sekarang year on year ya. Andil inflasi terhadap inflasi kita year on year sebesar 6,66. Kita lihat ya, apa-apa saja ya komoditas atau andil inflasi ya, penyumbang inflasi di year on year. Nah, tarif air minum PAM inflasinya sebesar 41,91, andil inflasi sebesar 1,0773. Bensin ya 28,44. Andil inflasinya sebesar 0,5634. Akademi perguruan tinggi 20,80, andil inflasinya sebesar 0,2831. Beras 7,61, andil inflasinya sebesar 0,2762. Telur ayam ras 34,33, andil inflasinya 0,2581. Ikan layan, ikan benggol 12,31, andil inflasinya 0,2528. Angkutan antar kota 24,39, andil inflasinya 0,1943. Angkutan dalam kota inflasi 60,00, andil inflasinya 0,1797. Nasi dengan lauk inflasinya 5,92, andil inflasinya 0,1777. Rokok kretek filter inflasinya 4,65, andil inflasinya 0,1504. Nah, inilah penyumbang inflasi ya year on year sebesar 6,66. Nah, sekarang penyumbang inflasi mantuman ya sebesar 0,72. Apa-apa saja ya sebagai penyumbang inflasi 0,72. Kita lihat beras inflasinya 6,26, dan inflasinya sebesar 0,2173. Tomat 47,81, dan inflasinya sebesar 0,1659. Ikan layang, ikan benggol 4,22, dan inflasinya 0,0882. Telur ayam ras 8,86, inflasinya, dan inflasinya 0,0777. Emas perhiasan 4,95, dan inflasinya 0,0764. Cabai rawit 12,15, dan inflasinya 0,0328. Ikan kembung, ikan ikanan ini ya, inflasinya 7,09, dan inflasinya 0,0224.
Kacang panjang 18,62, inflasinya 0,0122. Ikan asin belah 5,77, inflasinya inflasinya 0,0121. Ikan tongkol, ikan ambu-ambu, inflasinya 7,60, inflasi 0,0115. Nah, itulah tadi ya penyumbang inflasi, inflasi month-to-month sebesar 0,72 dan inflasi year on year sebesar 6,66. Nah, kita lanjut. Inflasi sepulau Sulawesi. Nah, ada beberapa ya kabupaten kota, kota inflasi di Pulau Sulawesi. Kita lihat satu persatu ya. Untuk Parepare sendiri, year on year-nya sebesar 6,66. Mantumannya sebesar 0,72. Palu, year on year-nya 5,81. Mantumannya 0,80. Year on year untuk Mamuju ya, kita lihat Mamuju year on year-nya 4,85, mantumannya 0,52. Makassar year on year-nya 5,81, mantumannya 0,74. Gorontalo year on year-nya 5,15, mantumannya 0,58. Luwuk year on year-nya 6,62, mantumannya 0,82. Palopo year on year-nya 5,31, mantumannya 0,36. Bulukumba year on year-nya 4,12, mantumannya 0,49. Manado year on year-nya 4,00, mantumannya 0,66. Kota Mobagu year on year-nya 6,03, mantumannya 1,38. Kendari year on year-nya 7,11, mantumannya 0,52. Bau-bau year on year-nya 8,35, mantumannya 1,50. Nah, inilah beberapa inflasi sepulau Sulawesi. Nah, fenomena bulan Desember tahun 2022 itu adanya musim angin barat, badai yang terjadi menyebabkan kenaikan harga ikan dan beberapa sayuran karena banyak lahan yang terendam banjir di beberapa daerah. Kenaikan harga beras, tidak adanya panen dan kenaikan harga gabah menyebabkan harga beras meningkat. Libur sekolah dan Nataru menyebabkan kenaikan harga angkutan antar kota. Nah, komoditas yang berpotensi bergejolak di Januari, data Januari 2021 ya dan 2022 sudah kita jelaskan tadi, sudah kita sampaikan tadi ya. Di Desember tahun 2022 emas perhiasan mengalami kenaikan ya 2 tahun berturut-turut. Harga emas di bulan Januari naik sehingga berpotensi naik di Januari 2023. Desember 2022 harga 5 komoditas sudah naik dan berpotensi naik di bulan Januari 2023 yang disebabkan masih terjadinya angin musim barat dan musim hujan. Nah, 5 komoditas itu apa-apa saja ya? Daging ayam ras, telur ayam ras, ikan bandeng, ikan bolu, ikan layang, ikan benggol, ikan kembung, ikan banyar. Nah, di Desember 2022 harga tomat dan cabai rawit naik pada Januari 2023, masih berpotensi naik disebabkan musim hujan dan gagal panen di beberapa daerah. Nah, apa-apa saja komoditasnya? Tomat dan cabai rawit. Nah, sejak Desember tahun 2022 harga cabai merah sudah turun dan masih berpotensi turun di Januari 2023. Nah, inilah tadi beberapa ya informasi atau rilis kami mengenai inflasi baik month to month maupun year on year di tahun 2022. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua.
Saya kira cukup sekian. Terima kasih, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.